Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, hari ini hari yang berbahagia dan saya ingin berbagi cerita atau melanjutkan cerita seperti itu berkaitan dengan proses pelaksanaan diplomasi kebahasaan internasionalisasi bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Pustanda Badan Bahasa. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai kelas budaya yang saya inisiasi di antara kelas bahasa Indonesia yang saya ajarkan di sini. Jadi tidak hanya kelas bahasa Indonesia yang saya ajarkan, tapi juga ada kelas budaya Indonesia. Jadi wacana-wacana keindonesiaan seperti itu saya ajarkan. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kelas budaya ini juga dilaksanakan tidak hanya di kelas 1 atau tahun 1, tahun 2, tapi juga tahun ketiga. Jadi saya punya 3 kelas budaya, kemudian ada 6 kelas bahasa Indonesia seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya yang pertama itu mengajarkan mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, di materi kedua dari kelas budaya ini, saya menyampaikan materi berkaitan dengan budaya yang besar yang ada di Indonesia, yakni budaya kopi dan minum kopi. Kita ketahui sendiri bahwa Indonesia adalah negara besar dengan negara penghasil sebagai negara dengan penghasilan kopi atau penghasil kopi terbesar ketiga di dunia dan uh, itu membuat budaya-budaya atau beragam budaya tercipta dari uh, kopi yang ada di Indonesia. Misalkan di Indonesia ada level-levelnya, ada level warung kopi, kemudian ada kedai kopi, ada lagi kafe. Misal kafe saja sudah ada levelnya juga, misalkan ada kafe mahasiswa, ada kafe yang uh, khusus misalkan untuk para pekerja yang ada space uh, walking space-nya ada, kemudian ada kafe-kafe yang dengan tema-tema yang begitu beragam, tema binatang, tema alam, tema yang Instagramable seperti itu ya, yang ada kesan Instagramnya yang bisa buat foto bagus seperti itu banyak sekali. Maka dari itu, ini saya anggap sebagai hal yang penting yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa yang ada di Tunisia. Tunisia sendiri adalah negara yang meskipun negara kecil tapi juga memiliki budaya kopi dan minum kopi yang cukup tinggi dan itu bisa dibuktikan ketika misalkan kita pergi kemana saja di setiap sudut jalan pasti ada warung kopi dan tidak pernah ada kursi yang kosong seperti itu. Makanya saya sempat bertanya kepada mahasiswa apakah orang-orang Tunisia itu tidak punya pekerjaan karena setiap saya melewati warung kopi selalu penuh dengan laki-laki. Memang yang banyak pergi ke kafe atau warung kopi seperti itu di Tunisia memang laki-laki. Maka dari itu saya ya menjadi penasaran saja kenapa seperti itu. Dan maka dari itu eh, tema pembelajaran ini saya ambil untuk saya bagikan kepada masyarakat atau mahasiswa Tunisia. Nah, pembelajaran ini saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan saya mengenai kopi di Tunisia. Seperti apa kopi di Tunisia, kemudian budaya minum kopi di Tunisia itu seperti apa, rasa kopi di Tunisia itu seperti apa, dan mahasiswa menyampaikan apa yang mereka ketahui berkaitan dengan warung kopi, berapa eh, atau berapa ton dalam setiap tahun kopi yang dihasilkan oleh Tunisia, misalkan seperti itu, dan budaya kopi di Tunisia itu seperti apa. Seperti misalkan budaya kopi di Tunisia itu ada dari Kekaisaran Ottoman, misalkan seperti itu. Jadi Ottoman yang membawa ke sini, makanya salah satu budaya yang masih tertinggal dan masih uh, atau masih ada di Tunisia adalah budaya minum kopi dengan cara penyajian Turk Cafe atau kopi Turki atau Turkish Cafe seperti itu. Nah, dalam proses penyajian kopi Turki ini itu memang berbeda dengan di Indonesia. Kalau di uh, kopi Turki ini atau Turkish Coffee ini mereka menggunakan
panci yang kecil seperti itu, yang cukup untuk satu atau 2 atau 3 misalkan dalam satu penyajian seperti itu ya kecil, cukup kecil ya. Kemudian di panci kecil itu dimasukkan kopi sesuai dengan takaran yang akan diberikan ke gelas-gelas itu, kemudian gula, kemudian air. Kemudian dipanaskan di atas api seperti itu, kemudian ditunggu sampai mendidih, kemudian diaduk-aduk seperti itu. Itu adalah cara penyajian kopi Turki atau Turkish Cafe atau Turk Coffee atau metode Turk ya. Nah, dari sanalah kemudian saya masuk untuk menyampaikan berkaitan dengan kopi dan budaya ngopi di Indonesia. Ya, saya bisa sampaikan bahwa Indonesia adalah negara terbesar, eh, ketiga penghasil kopi, kemudian banyak varian kopi di Indonesia, ada Robusta, ada Arabica, kemudian ada berbagai macam kopi, dan ternyata mereka ada mahasiswa seperti itu yang tahu ada kopi yang terkenal, yakni kopi luwak. Jadi mereka atau mahasiswa ini bisa bercerita kepada mahasiswa yang lain berkaitan dengan kopi binatang ini. Jadi kemudian saya carikan gambar seperti itu di Google, dan mereka akhirnya tahu, oh kopi luwak itu seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, saya kemudian sampaikan berkaitan dengan budaya-budaya minum kopi. Jadi kopi di Indonesia itu ada kelas-kelasnya, ada levelnya, ada warung kopi, kemudian ada kedai kopi, ada kafe. Kafe sendiri juga ada macam-macamnya. Misalkan kafe untuk mahasiswa, kafe untuk para pekerja yang ada working space-nya ada, kemudian ada kafe dengan banyak tema, berbagai tema seperti itu. Ada tema alam, tema binatang, ada tema-tema yang bisa diambil, pokoknya di Indonesia itu yang penting kan fotogenik, bisa diambil instagramable seperti itu kan ya. Jadi itu banyak sekali, dan mereka cukup terkejut, mahasiswa itu cukup terkejut dengan budaya kopi atau budaya minum kopi yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu tahap selanjutnya ketika mereka sudah tahu berbagai hal atau berbagai informasi yang berkaitan dengan kopi dan budaya kopi di Indonesia, saya sampaikan ini ya adalah cara penyajian yang khas di Indonesia, yakni kopi tubruk. Kalau di Tunisia itu ada kopi Turk atau Turkish Cafe, kalau di Indonesia ada tubrukis, tubrukis Cafe atau kopi tubruk. Jadi metodenya berbeda. Jadi metodenya itu, kalau yang tadi itu dimasukkan ke panci, kalau kita kan ditaruh di gelas ya, taruh di gelas seperti ini, seperti itu. Kemudian baru kita masak air, kemudian baru airnya kita siram di dalam gelas tempat kopi dan gula yang sudah kita siapkan tadi. Jadi seperti itu. Nah, setelah mereka tahu seperti apa itu penyajiannya, saya kemudian praktikkan seperti itu cara menyajikan kopi di Indonesia. Jadi ini adalah pelaksanaan kelas ngopi atau kelas kopi di uh, Tunisia. Jadi ini adalah ketika mahasiswa mendengarkan informasi saya. Ini maaf, saya merekam dengan Zoom ya, karena saya tidak punya handphone, jadi saya merekamnya dengan Zoom, dengan komputer ini. Jadi setelah ini kemudian uh, cara mempraktikkan pembuatan kopi. Ini saya cepatkan saja ya. Jadi saya membawa kelas, jadi saya membawa berbagai peralatan seperti itu, peralatan untuk menyajikan kopi. Misalkan ini ada air, ada sendok, ada kopi, ada teko, gelas, gula, dan semuanya saya bawa. Intinya saya bawa dalam satu tas seperti itu. Kemudian ini mahasiswa saya minta untuk mencium aroma kopi, dan mereka seperti terkejut, aromanya seperti berbeda karena saya membawa eh, varian robusta ya, dan itu berbeda karena di sini hanya ada arabica yang benar-benar asam. Jadi mereka cukup terkejut ketika mereka mencium aroma dari robusta, karena robusta jauh lebih soft ya menurut saya, lebih lembut seperti itu rasanya, baunya. Jadi karena mereka tidak pernah tahu, jadi mereka cukup cukup penasaran. Nah, ini adalah proses penyajiannya. Jadi
Saya membawa cup gelas seperti itu, gelas kertas, ya kertas seperti kertas itu. Kemudian saya memasak air di teko listrik seperti itu. Kemudian ini saya siapkan peralatan perang, ada sendok, ada garpu, yang sederhana saja, yang penting bisa berfungsi sebagai mengambil kopi dan mengaduknya. Jadi ini saya tunjukkan dimulai dari kopi, kemudian dimulai dengan ini apa dengan gulanya. Kemudian mereka saya minta untuk mencoba, ayo mencoba membuat kopi tubruk Anda sendiri. Jadi mereka mengikuti uh, instruksi yang saya tunjukkan tadi. Jadi nanti saya koreksi ketika saya memberikan airnya. Jadi misalkan kopinya terlalu sedikit, tambah lagi. Saya instruksikan seperti itu. Karena pasti tidak akan ada rasanya ya. Kalau kopinya terlalu sedikit, sementara gulanya terlalu banyak. Ini karena pakai Zoom, jadi suaranya tidak bisa tertangkap ya, makanya tidak ada suara yang jelas dari video ini. Ini mereka semua saya minta untuk maju, karena mungkin mereka uh, menunggu seperti itu, makanya saya minta, ayo segera maju untuk segera membuat. Ini adalah ketika saya menuangkan air seperti itu, air panas ke kopi, kopi-kopi kami yang sudah kami siapkan. Di takaran-takarnya tadi, seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan mahasiswa mengambil kopinya terlalu sedikit atau gulanya terlalu banyak, itu ya saya koreksi. Jangan seperti ini. Ini nanti bisa terlalu manis atau misalkan ini kopinya tidak akan terasa seperti itu. Kemudian setelah saya tuangkan air seperti itu, saya minta kepada mereka untuk mengaduknya, mengaduk sekitar eh, 1 menit, 30 detik sampai 1 menit seperti itu, kemudian menunggunya sampai kopi-kopinya itu larut ke bawah atau turun ke bawah seperti itu, supaya bisa dinikmati, supaya ampasnya itu tidak terseruput ke terminum seperti itu. Ini juga proses ketika tadi ini saya minta untuk ayo kembali, ambil lagi, ambil kopi lagi, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Ini memang sengaja saya yang pegang gelasnya karena saya takut mengenai tangan mereka kalau kopi airnya tumpah seperti itu. Ini ketika kami beradu sulang untuk menikmati kopi Indonesia bersama.
Ini benar-benar surga. Bagi saya sih surga karena di sini saya tidak menemukan Arabica, tapi alhamdulillah saya membawa Robusta sendiri. Jadi itu cukup eh, bisa menikmati variasi kopi yang ada di dunia. Jadi ini ketika kami diskusi seperti itu, minum kopi sambil diskusi mengenai kopi lanjutan tadi ya, lanjutan materi sebelumnya, mengenai kopi-kopi itu seperti apa, dan budaya minum kopi di Indonesia seperti apa, dan di Tunisia juga seperti apa. Jadi kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan kembali sambil menikmati kopi. Jadi sampai mahasiswa-mahasiswa ini sampai ada yang rela untuk eh, meminta lagi, boleh saya meminta lagi karena setelah ini bisa saya minum setelah kelas. Enggak apa-apa, ayo silakan silakan. Ya, dan ini mahasiswa yang ini berbaju merah ini dia berbicara kalau dia tidak pernah suka kopi, tapi setelah dia mencoba robusta dia merasa ya, ini enak ini. Karena ya benar seperti saya yang saya sampaikan bahwa robusta memang jauh lebih ringan seperti itu dibandingkan arabica. Ini ketika ini mahasiswa-mahasiswa ini mencoba membuat lagi. Ini kebetulan ya pada saat itu ini mahasiswa yang paling pojok ini membawa gorengan khas Tunisia. Jadi ketika kami menikmati kopi, tiba-tiba dia berbicara, "Ah, saya mau bawa makanan ini, ayo kita makan bersama." Jadi kita makan bersama. Rasanya memang seperti gorengan ya. Jadi saya coba cari. Nah ini ketika kami makan gorengan. Karena nikmat Tuhan yang mana yang bisa kita dustakan selain kopi dan gorengan? Tidak ada. Jadi kalau sudah ada kopi dan gorengan itu, ya dunia milik kita, kita sendiri ya. Jadi ini ada gorengan seperti itu, gorengan isi telur, dan ada sayurnya seperti itu. Dan ada harisa. Harisa ini di sambal khas Tunisia ini yang sedang apa, ya, dioles-oleskan. Harisa. Ini saya pikir di Shopee ada. Jadi teman-teman bisa mencari kalau misalkan tertarik dengan harisa. Itu ya memang cabai original seperti itu yang dihaluskan. Di sini cabainya besar-besar, jadi kemudian dikeringkan seperti cabai keriting seperti itu ya. Kemudian setelah itu dihancurkan, dilembutkan, kemudian jadi sambal harisan. Jadi hampir semua makanan di Tunisia yang bukan makanan manis ya, itu pasti ada harisan. Ini ketika mahasiswa membantu eh, membersihkan semua eh, peralatan untuk minum kopi bersama. Jadi saya membawa peralatan yang mungkin sedikit aneh bagi mereka yang kecil seperti harus disusun seperti sendok, garpu, dan ini saya mencoba mengembalikan ke
posisi semulanya, dan mungkin sedikit sedikit istimewa bagi mereka ya. Jadi ini ketika saya sudah mengembalikan, jadi mereka menata tapi tidak berhasil, kemudian saya kembalikan, kemudian mereka memberikan applause seperti itu. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan kelas budaya yang kedua, yakni budaya kopi dan minum kopi antara Indonesia dan Tunisia. Dan kelas tadi itu saya akhiri dengan minum bersama, berbincang bersama, berdiskusi tentang banyak hal, terutama tentang kopi dan makanan, karena kelasnya santai ya, jadi berbicara tentang kopi dan makanan. Dan kemudian saya akhiri ya, dengan senyuman, karena kita baru ngopi bersama. Jadi itu saja cerita kelas budaya saya, dan tetap dengan sebuah harapan semoga bahasa Indonesia semakin jaya keluar angkasa seperti itu ya di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.